Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan nama saya Muhammad Rifai, NIM 24044411341 dari kelas 2I. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu sistem basis data dan sistem file, analisis perbanding dan implementasi. Baik, dalam era digitalisasi yang berkembang pesat, pengelolaan data menjadi aspek fundamental dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari bisnis, pendidikan, kesehatan, hingga pemerintahan. Setiap hari, volume data yang dihasilkan dan terus meningkat secara eksponensial sehingga diperlukan sistem yang efektif dan efisien untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses informasi tersebut. Konsep dasar sistem file. Sistem file merupakan metode organisasi dan penyimpanan data pada media penyimpanan komputer yang mengatur bagaimana data disimpan dan diambil. Dalam sistem file, data disimpan dalam bentuk file-file individual yang dapat berupa teks, gambar, video, atau format data lainnya. Setiap file memiliki nama unik dan lokasi spesifik dalam hierarki direktori. Selanjutnya yaitu konsep dasar sistem basis data. Sistem basis data adalah kumpulan data yang terorganisir secara otomatis dan disimpan secara elektronik dalam sistem komputer yang dikelola oleh Database Management System atau DBMS. DBMS menyediakan interface antar pengguna, aplikasi, dan data yang tersimpan, serta mengelola aspek-aspek kritis seperti keamanan, integritas, dan current access. Selanjutnya, perbandingan sistem file dan sistem basis data. Yang pertama yaitu aspek arsitektural. Dari segi arsitektur, sistem file menggunakan pendekatan flat file di mana setiap file berdiri sendiri tanpa ada hubungan formal dan file lainnya. Struktur data dalam file umumnya sederhana dan linear. Sebaliknya, sistem basis data menggunakan arsitektur berlapis dengan physical layer, logical layer, dan view layer yang memungkinkan abstraksi data dan independensi antar layer. Selanjutnya, yaitu pengelolaan data. Sistem file mengelola data dalam bentuk file-file individual dengan format yang beragam. Sementara sistem basis data mengelola data dalam bentuk tabel-tabel berstruktur dengan skema yang terdefinisi jelas. Sistem basis data menyediakan mekanisme untuk menjalin relasi antar data melalui foreign, key, dan join operation, sedangkan sistem file tidak memiliki mekanisme built-in untuk ini. Selanjutnya yaitu keamanan dan kontrol akses. Sistem file umumnya menekankan file permissions dan access control list atau ACL. Sistem operasi untuk keamanan, sistem basis data menjaga sistem keamanan yang lebih granular dan user roles, privilege, dan view-based security yang memungkinkan kontrol akses hingga level field dalam tabel. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan sistem file dan sistem basis data. Untuk yang pertama, yaitu kelebihan dan kekurangan sistem file. Kelebihan yang pertama yaitu sederhana dan mudah dipahami. Selanjutnya, overhead rendah dan performa tinggi untuk operasi file individual. Selanjutnya, fleksibilitas dan format data. Dan yang terakhir yaitu cost efektif untuk aplikasi sederhana. Kekurangan dari sistem file adalah yang pertama, data redundancy dan consistency. Yang kedua, kesulitan dalam data sharing. Yang ketiga, tidak ada built-in security mechanism. Yang keempat, limited secret access capability. Baik, yang selanjutnya yaitu sistem basis data. Kelebihan yang pertama yaitu data konsistensi dan integrity. Yang kedua, reduce data redundancy. Yang ketiga, sufficient security mechanism. Yang keempat, excellent current access support. Yang keempat, selanjutnya yaitu kekurangan. Yang pertama, kompleksitas tinggi. Yang kedua, high overhead dan resource consumption.
yang ketiga cost yang lebih tinggi, dan yang keempat adalah ketergantungan pada DBMS. Baik, dari kesimpulan pada materi yang saya bawakan hari ini yaitu pertama, sistem file dan sistem basis data memiliki karakteristik fundamental yang berbeda, di mana sistem file lebih cocok untuk skenario sederhana dengan emphasis pada simplicity dan performance, sementara sistem basis data unggul dalam menangani kompleksitas data dan multi-use environments. Perbedaan ini mencakup aspek arsitektural, pengelolaan data, keamanan, integritas, dan constraint access capability. Yang kedua, yaitu tidak ada solusi universal yang cocok untuk semua situasi. Pemilihan antara kedua sistem harus didasarkan pada analisis kebutuhan spesifik meliputi volume data, kompleksitas relasi, jumlah pengguna, kebutuhan keamanan, dan resource yang tersedia. Sistem file tetap relevan untuk aplikasi dengan kebutuhan sederhana, sementara sistem basic data menjadi pilihan utama untuk aplikasi enterprise dan kompleks data manajemen. Yang ketiga, tren teknologi modern menunjukkan konvergensi antara pendekatan dengan munculnya hybrid solution yang mengkombinasikan kelebihan sistem file dan basis data. Cloud computing and emerging technologies seperti NoSQL, distributed system, dan blockchain technologies membuka peluang baru dalam data manajemen yang lebih fleksibel dan scalable. Keempat, faktor cost benefit analysis menjadi pertimbangan krusial dalam pemilihan sistem. Meskipun sistem basis data menawarkan fitur yang lebih komprehensif, overhead dan kompleksitas yang tinggi membuat tidak selalu menjadi pilihan terbaik untuk setiap situasi. Baik, demikian materi yang saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.